Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Risa Devi dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Aceh hari ini. Kita akan membahas terkait dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir Aceh atau R3B. Peran pemerintah Aceh, kemudian bagaimana tahapan penanganan, serta kejelasan data kerusakan dan juga transparansi pendanaan tentunya. Serta untuk menjawab bagaimana kemudian pertanyaan publik agar pemulihan pasca bencana berjalan adil, kemudian akuntabel dan berbasis data demi kepentingan masyarakat terdampak. Dan sudah hadir bersama kita juru bicara pemerintah Aceh, Bapak Muhammad MTA. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio Kompas TV. Pak, ini kalau kita tadi bicara terkait dengan R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sebenarnya, seperti apa kemudian peran konkret dari pemerintah Aceh pasca bencana ini? Selain dari kunjungan, kemudian juga pernyataan politik, ini seperti apa kemudian? Ya, terima kasih sebelumnya. Perlu kami sampaikan hari ini pemerintah Aceh gubernur sudah memperpanjang status tanggap darurat untuk Aceh yang ketiga. Nah, tentu peran utama dari pemerintah Aceh adalah dia sebagai pemegang otoritas utama di dalam penanganan bencana Aceh, karena statusnya ini memang bencana Aceh ya. Nah, tetapi secara khusus pemerintah Indonesia dalam hal ini dia sudah melakukan supervisi ekstra terhadap penanganan bencana Aceh itu sejak hari pertama terjadinya bencana. Itu yang menjadi catatan kita, bahwa walaupun otoritas komandonya di pemerintah Aceh, tapi supervisi ekstra itu prioritasnya adalah nasional. Makanya hari ini Presiden sendiri sudah membentuk satuan tugas untuk percepatan penanganan bencana Aceh yang langsung diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Nah, kemudian secara khusus juga beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu DPR RI juga sudah membentuk Satgas untuk mempercepat penanganan pemulihan Aceh. Nah, artinya pendampingan supervisi pemerintah Indonesia, pemerintah pusat dalam hal penanganan ini sudah sangat paripurna. Kemudian pelaksanaan pemulihan juga ekstra dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Misalnya keberadaan BNPB sejak hari pertama penanganan bencana, kemudian TNI Polri secara khusus, misalnya TNI langsung diperintahkan oleh Presiden pada saat itu untuk memegang, Pak Kasat langsung jadi sebagai pemegang otoritas Satgas jembatan khusus. Nah, pada saat itu artinya adalah konektivitas, akses jarak darat itu menjadi prioritas, karena akses itu untuk menghindari keisoliran masyarakat, terutama akses antar kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah itu dalam beberapa minggu kemudian bisa tertangani. Nah, kemudian keberadaan seluruh SKPA juga melakukan koordinasi dan kolaborasi kerja di lapangan yang sangat ekstra. Nah, memang dampak dari bencana ini sangat besar ya. Nah, kemudian dalam hal persiapan rehab rekon ini pada saat ini memang semua komponen sedang fokus di dalam penanganan darurat, terutama kan akses. Tetapi untuk akses antar kabupaten kota seluruh Aceh yang terdampak itu alhamdulillah sudah tertangani. Nah, akses antar kabupaten dengan kecamatan, beberapa kabupaten masih ada yang terisolir, misalnya di Benar Meriah, kemudian di Aceh Tengah itu ada sekitar, kalau data yang kita dapatkan, ada sekitar 26 kampung masih terisolir sampai saat di ini. Aceh Tengah ya. Kemudian Benar Meriah ada sekitar 5 kecamatan masih terisolir jalan darat, tetapi akses dan pemaksimalan untuk dropping bantuan logistik itu masih mengandalkan udara yang dikendalikan di Lanut Sultan Iskandar Muda.
itu langsung dikendalikan oleh BNPB dan TNI. Pada Tapi saat Pak ini. tadi kalau kita bicara, Bapak tadi sebutkan bagaimana kemudian pemerintah Aceh ini menjadi koordinator Iya. utama begitu. Tapi sebenarnya bagaimana kemudian pendataannya untuk jumlah kerusakan infrastruktur, kemudian juga ada lahan-lahan yang memang tidak bisa difungsikan lagi, itu seperti apa skema pendataannya? Ya, karena kita punya posko induk, kemudian juga terkoneksi dengan kabupaten kota, data kita itu selalu sejak pertama bencana itu fluktuatif dia. Nah, sampai saat ini ada sekitar misalnya dampak data itu dia online dia dengan kabupaten kota. Jadi kabupaten kota, posko kabupaten kota itu update dia langsung di server kita. Misalnya hari ini ada per hari ini rumah ada sekitar 148.339 yang terdampak. Kemudian ada kerusakan ringan sekitar 64.000, kemudian rusak sedang ada 40.000, kemudian hilang atau rusak berat ada 43.000 sekian. Nah, estimasi sampai 1.048.000 sekian itu adalah estimasi yang terupdate secara per hari oleh kabupaten kota. Juga data-data misalnya sawah berapa yang terdampak, kemudian kerusakan rumah ibadah, kemudian fasilitas umum lainnya, sekolah, kemudian masjid, madrasah dan sebagainya itu terupdate ya. Nah, misalnya ada pernyataan Pak Gubernur yang sempat mengatakan bahwa kita butuh sekitar 200.000 rumah kerusakan. Itu potensi-potensi itu memang ada. Karena data yang hari ini yang mau kita sampaikan di R3P itu kita sudah instruksikan ke kabupaten kota agar juga melibatkan masyarakat korban dalam update data itu. Bahkan kita sudah serukan masyarakat juga harus proaktif melaporkan kepada GESI atau kepala kampung untuk update data terakhir terhadap keberadaan rumah mereka misalnya. Baik. Jadi memang untuk pendataan ini juga melibatkan langsung masyarakat yang ada di lokasi. Tadi juga disebutkan bahwa ada banyak sekali yang memang terdampak begitu, baik dari infrastruktur, kemudian rumah warga, serta jalan tentunya. Sebenarnya kita akan cari tahu dari mana kemudian alokasi anggaran untuk pemulihan pasca bencana ini. Kemudian juga tadi disebutkan masih ada beberapa daerah yang terisolasi. Nah, kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir yang melanda Aceh. Sementara ini kita bicara kemudian bagaimana tugas dan kewenangan dan masa kerjanya bersama dengan juru bicara pemerintah Aceh. Tadi sempat kita sebutkan, Pak, dari banyaknya kerusakan infrastruktur yang ada begitu. Sementara bagaimana kemudian terkait dengan alokasi anggaran dari pemerintah Aceh itu seperti apa? Ya, secara aturan memang dalam upaya rehab rekon, pemerintah Aceh sebagai pemegang otoritas dalam hal komando penanganan, secara aturan memang diwajibkan untuk menyusun yang namanya rencana rehab rekon. Nah, rencana rehab rekon itu atau disebut dengan R3P itu akan mendata. Ini kan semacam cloning data, mengumpulkan data-data kerusakan semua ya, yang semua kewenangan kerusakan itu masuk dalam R3P. Misalnya
ada kerusakan jalan, kemudian sungai, kemudian sawah dan sebagainya. Itu kan ada klasifikasi kewenangan. Misalnya ada kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait. Kemudian ada kewenangan misalnya di tingkat kabupaten misalnya. Kemudian ada kewenangan Provinsi Aceh dan pembangunannya. Misalnya ada jalan yang kewenangan nasional, ada jalan yang kewenangan pemerintah Aceh, ada jalan yang rusak kewenangan kabupaten misalnya. Tapi untuk kewenangan pemerintah Aceh itu Pak, berapa kemudian total alokasi anggarannya? Jadi seperti ini, semua kerusakan baik jalan, sungai dan sebagainya sesuai dengan kewenangannya itu dikumpulkan oleh kelembagaan atau pemerintah kabupaten kota, dimasukkan nanti dikumpulkan menjadi R3P Provinsi Aceh. Jadi setiap kabupaten dia menyusun R3P itu termasuk kementerian terkait mengumpulkan semua data itu, dia dimasukkan dalam R3P pemerintah Aceh. Nah, jadi karena statusnya adalah status bencana Aceh, maka R3P itu dihasilkan jadi satu, menjadi R3P Bencana Rehab Rekon Bencana Aceh. Nah, kemudian di dalam R3P ini dia akan terlihat nanti kerusakan. Nanti misalnya kerusakan jembatan A, dia menghabiskan anggaran misalnya estimasi kerugian itu sekitar 15 miliar misalnya. Nah, kemudian jalan dan sebagainya. Nanti dia akan terlihat semua kerusakan yang terjadi di Aceh. Kemudian nanti misalnya menghasilkan nilai semua kerusakan itu sekitar 60 triliun misalnya. Dan itu tersebutkan di dalam R3P. R3P ini kemudian disahkan oleh gubernur dengan keputusan gubernur, kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Nah, hari ini dalam informasi yang kita dapatkan, bahkan beberapa kali pemerintah pusat, baik presiden maupun kementerian, itu menyampaikan bahwa rencana rehab rekon di Aceh itu tidak dilihat kewenangan dia. Jadi berdasarkan R3P yang akan kita susun itu akan dilakukan rehab rekon dengan biaya yang langsung disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi nanti pemerintah pusat, hari ini kita belum tahu apakah penanganan rehab rekon itu ditangani oleh kementerian atau lembaga terkait yang di pusat, yang kemudian dia tidak melihat kewenangan langsung ditangani oleh pemerintah pusat, atau memang sesuai kewenangan, misalnya nanti pembiayaannya yang misalnya kewenangan pemerintah Aceh akan diperbantukan keuangan kepada pemerintah Aceh, yang kabupaten kita belum tahu skema itu. Tetapi yang hari ini kalau kita lihat arahnya adalah langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat ingin memperlihatkan bahwa supervisi kebijakan anggaran dan kebijakan pembangunan itu memang paripurna langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Apa kelebihannya kalau langsung ditangani oleh pemerintah pusat? Kelebihannya adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, dia bisa fokus dengan keberadaan anggaran baik APBA maupun APBK itu bisa dilakukan penyesuaian kebencanaan, kemudian dia fokus kepada program-program lain untuk membackup penanganan ekonomi masyarakat misalnya. Nah, artinya apa? Bahwa kerusakan kewenangan provinsi maupun kabupaten kota itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah Aceh hari ini sudah menerima hasil evaluasi anggaran dari pemerintah pusat APBA 2026, dan kita tim TAPA sudah duduk, sudah melihat hasil evaluasi anggaran oleh pemerintah pusat dan akan dilaporkan kepada gubernur untuk disampaikan kepada DPRA untuk dibahas. Nah, ada kemungkinan ada catatan dari pemerintah agar anggaran APBA 2026 itu akan disesuaikan dengan kebencanaan hari ini.
Tadi Begitu. Bapak sebutkan juga bahwa memang hingga saat ini belum tahu begitu, belum begitu mengetahui bagaimana kemudian kewenangan dari pemerintah daerah, kemudian juga dari pusat begitu. Tapi mengingat ini sudah 1 bulan lebih Pak pasca bencana, kemudian bagaimana kondisi masyarakat yang masih bertahan di kamp pengungsian begitu, dan juga untuk umat Muslim mengingat ini sudah mau Lebaran, sudah mau Ramadan, apa kemudian langkah yang memang bisa langsung terlihat dari kewenangan yang Bapak sebutkan belum bisa diketahui tersebut? Ya, itu kan tadinya dalam konteks menuju rehab rekon. Ya. Rehab rekon itu kan pasca dari tanggap darurat maupun pemulihan. Nah, sekarang baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh sama-sama sedang fokus dalam penanganan tanggap darurat. Nah, di masa tanggap darurat ini fokus paling utama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk kabupaten kota itu adalah tanggap darurat menjamin hak-hak korban itu untuk adanya hunian sementara misalnya, karena itu menghadapi Ramadan ke depan ini saya. Nah, kemudian keberadaan logistik yang memadai kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak lapar dan sebagainya. Ini kan hak dasar. Kemudian sanitasi air bersih. Dan fokus kita memang pada saat ini, misalnya pemerintah presiden sendiri sudah membentuk yang nama Satgas Kuala misalnya. Fokus penanganan di darurat adalah memastikan misalnya normalisasi sungai. Itu fokus normalisasi sungai agar begitu curah hujan terjadi hujan walaupun curahnya rendah, kalau tidak ada normalisasi sungai itu airnya pasti meluap. Nah, hari ini masih terjadi luapan seperti yang terjadi di Julu, di Aceh Timur, kemudian juga di Pidi Jaya. Begitu hujan sedikit dia meluap. Kenapa? Karena sungainya itu belum normal. Ada material, kemudian ada penangkalan oleh lumpur dan sebagainya. Nah, penanganan dasar itu hari ini salah satu prioritas pemerintah itu memastikan huntara itu harus disegerakan, apalagi menghadapi Ramadan. Nah, itu fokus yang paling utama pemerintah. Kemudian juga memastikan keberadaan logistik, terutama masyarakat terdampak di daerah yang masih ada di kawasan terisolir. Jadi hak dasar dalam dampak itu yang dipikirkan pada tahapan tanggap darurat. Sedangkan yang kita bahas tadi adalah terkait R3P, upaya kita setelah misalnya konektivitas semua lancar, kemudian mobilitas lalu lintas dan masyarakat itu lancar, maka sungai sudah normal alirannya, baru kita masuk pada pemulihan dan rehab rekon. Misalnya kita bangun rumah masyarakat, tetapi banjir masih terjadi karena genangan lumpur masih terjadi penanggalan sungai, sama saja kita bangun rumah kemudian itu terdampak banjir baru misalnya. Berarti saat ini memang yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana memastikan agar aliran sungainya itu tetap benar, kemudian juga untuk memastikan bahwa saat ini masyarakat terus mempunyai hunian sementara maupun huntap nanti menjelang Ramadan. Sementara saudara, kita masih kembali akan membahas bagaimana kemudian untuk wilayah-wilayah yang tadi disebutkan masih terisolasi begitu. Pemulihan tidak hanya terjadi pada infrastruktur tapi juga sektor ekonomi begitu. Kita akan tahan terlebih dahulu, kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Aja.
Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan mengenal rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir melanda Aceh. Kita akan mengetahui bagaimana kemudian tugas, kewenangan, dan masa kerjanya. Sementara tadi sempat kita membahas bagaimana kemudian pemulihan itu tidak hanya bicara infrastruktur begitu, tapi juga sektor ekonomi masyarakat. Tadi juga Bapak sebutkan bahwa ada daerah yang masih terisolasi begitu. Kemudian bagaimana untuk pemulihan mata pencaharian masyarakat di wilayah-wilayah yang masih terisolasi ini seperti apa? Ya, dalam konteks rekon, memang pemulihan itu bukan hanya masalah infrastruktur ya, dan jembatan, kemudian sarana umum lainnya. Tetapi karena konteksnya adalah kesejahteraan masyarakat, bagaimana kemudian negara atau pemerintah itu hadir dalam menjawab bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa kembali normal sebelum, bahkan bisa lebih baik sebelum bencana itu terjadi. Misalnya keberadaan sawah yang terdampak, kemudian tambak, kemudian kebun, misalnya daerah pegunungan itu bahkan ada kebun masyarakat, kebun kopi, kemudian palawija dan sebagainya itu hancur, terjadi longsor. Nah, dalam konteks penyusunan R3P, semua tantangan dan kerusakan itu harus masuk dia, harus masuk. Baik infrastruktur maupun sarana ekonomi masyarakat. Makanya di R3P itu dikatakan infrastruktur, kemudian sarana ekonomi masyarakat, sarana ibadah dan sebagainya itu masuk di dalam R3P. Nah, dalam R3P nanti akan dikaji dan dianalisis infrastruktur berapa, kemudian pemulihan ekonomi masyarakat berapa. Nah, misalnya kemarin itu ada inisiatif, misalnya Menteri Kehutanan, bahkan ada yang secara personal relawan seperti Irwandi Ferry membeli hasil panen masyarakat. Itu kan menjawab masa tanggap darurat, menjawab berinisiatif menampung misalnya, kemudian menjual kembali hasil panen masyarakat. Itu kan menjawab kondisi real hari itu. Tetapi jangka panjangnya bagaimana kemudian pemerintah menjamin kembali mata pencaharian masyarakat. Hari ini selama bencana masyarakat nggak ada pemasukan. Nah, makanya ketika hari ini pemerintah sedang fokus mempersiapkan hunian sementara misalnya, ataupun beberapa kawasan seperti Bupati Biren mengusulkan langsung huntap misalnya. Tetapi karena belum ada mata pencaharian tetap karena bencana, maka negara juga akan melakukan pendampingan jaminan hidup dalam bentuk uang kepada masyarakat selama durasi beberapa bulan misalnya. Nah, jadi tantangan-tantangan pemulihan dalam konteks ekonomi itu masuk dalam R3P, nanti akan terjawab bagaimana metode penanganan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat kembali terpulihkan ekonominya. Dalam artian apakah penanganan itu sudah dilakukan? Apakah memang sudah ada langkah konkret yang berjalan saat ini, terutama untuk daerah-daerah yang tadi kita sebutkan, Pak? Belum, karena dalam konteks rehab rekon dia jangka panjang nantinya pemulihannya, jangka panjang. Nanti akan dipersiapkan di R3P-nya tindak lanjut, misalnya keberadaan sawah mesti dilakukan revitalisasi kembali, misalnya sawah yang terdampak lumpur kemudian akan dikeluarkan lumpurnya dijadikan sawah kembali. Itu konteksnya jangka panjang untuk menjamin kembali mata pencaharian dia. Tetapi selama tanggap darurat nanti pemerintah menyediakan dalam bentuk uang, kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sebagai jaminan hidup lah selama mata pencaharian itu belum ada. Jadi konteks jangka panjangnya belum, tapi jangka pendeknya semua korban itu sudah beberapa kali disampaikan oleh pemerintah, itu akan diberikan semacam uang cash untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti seperti kompensasi begitu? Kompensasi bantuan sosial lah, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Tapi sebenarnya butuh waktu berapa lama Pak untuk pemulihan seperti lahan, kemudian artinya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi tadi, berapa waktu yang benar-benar maksimal begitu untuk bisa
melakukan pemulihan atau penanganan terhadap beberapa wilayah tersebut. Artinya untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak parah begitu. Belum bisa diputuskan tuh. Jadi hari ini dalam konteksnya, apalagi Aceh ini masih penanganan tanggap darurat kan. Beberapa kabupaten memang sudah mengusulkan masa pemulihan, enggak tanggap darurat. Tetapi secara khusus Aceh masih tanggap darurat, kita masih fokus tanggap darurat. Nah hari ini semua data-data itu kita kumpulkan untuk persiapan kita, bahkan kita sudah instruksikan selama tanggal 15, deadline tanggal 15, semua data terutama rumah itu masuk. Kemudian kita persiapkan finalisasi R3P, kemudian nanti akan setelah R3P diusulkan kepada pemerintah pusat, baru nanti di sana dikaji butuh berapa waktu untuk dilakukan rehab rekon di Aceh terhadap pemulihan Aceh kembali, itu nanti akan terbaca. Bahkan kalau tsunami sendiri pada saat itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 tahun selama rehab rekon. Dan saya kira pemerintah Aceh hari ini, pemerintah kabupaten kota terdampak, bahkan bagi pemerintah pusat sendiri, itu periode sekarang itu salah satunya agenda utama pemerintah, terutama pemerintah Aceh, itu rehab rekon Aceh. Bahkan kita hari ini sudah mulai mempersiapkan ada perubahan RPJM kembali, karena sudah terjadi bencana yang sudah kita sesuaikan lagi RT RW Aceh karena dampak bencana ini. Baik Pak, berarti memang untuk saat ini untuk pemulihan begitu, untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini memang menjadi pekerjaan rumah sekali begitu untuk tata kelola pemerintahan. Bagaimana kemudian bisa menjamin kesejahteraan masyarakat tentunya untuk jangka tidak hanya jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang. Bapak terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami dan juga saudara. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian upaya-upaya yang bisa memang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk penanganan pasca banjir yang melanda 18 kabupaten di Aceh, dan juga jangan lupa saudara saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.